Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai 4. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai 4. Dalam Injil kemarin, kita melihat Maria duduk di dekat kaki Yesus mendengarkan firman-Nya. Barang siapa mendengarkan firman Allah, maka sesungguhnya ia telah berdoa. Dengan cara ini, Injil hari ini merupakan lanjutan dari Injil kemarin. Injil hari ini adalah ajaran Yesus kepada para murid tentang keinginan mereka untuk belajar berdoa. Ayat pertama, Yesus adalah teladan dalam berdoa. Suatu hari Yesus berada di tempat tertentu untuk berdoa. Ketika Yesus menyelesaikan doanya, salah seorang muridnya berkata kepadanya, "Tuhan, ajarkan kepada kami untuk berdoa, seperti yang Yohanes ajarkan kepada para muridnya." Permintaan para murid ini agak aneh, karena pada masa itu, orang belajar berdoa sejak mereka masih kecil. Semua orang berdoa 3 kali sehari, pagi hari, siang hari, dan malam hari. Mereka sering berdoa menggunakan mazmur. Mereka mengadakan renungan bersama. Mereka memiliki mazmur. Mereka mengadakan doa mingguan di sinagoga dan doa sehari-hari di rumah. Namun tampaknya hal itu tidaklah cukup bagi para murid. Para murid menghendaki lebih lagi, maka meminta kepada Yesus untuk mengajari mereka cara berdoa. Yesus adalah guru doa yang baik, karena Yesus mengajarkan cara berdoa dengan kata-kata dan dengan kesaksian hidup. Lalu ayat 2-4, doa Bapa kami. Yesus menjawab permintaan para murid. "Ketika kamu berdoa, inilah yang kamu katakan, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Di dalam Injil Lukas ada 5 permohonan. Dalam 5 permohonan ini, Yesus mengulangi janji-janji besar perjanjian lama dan meminta agar Bapa membantu kita untuk memenuhinya. 3 atau 2 yang pertama berbicara kepada kita tentang hubungan kita dengan Allah. 4 atau 3 lainnya berbicara kepada kita tentang hubungan di antara kita manusia. Refleksi pribadi bagi kita. Apakah kita berdoa? Bagaimana kita berdoa? Dan apa arti doa bagi kita? Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari
kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.